Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kitab yang sangat ringkas ini, beberapa hari yang lalu satu hari yang lalu, salah seorang dari alumni Universitas Islam Madinah mengajak kita duduk bersama. Kemudian saya tunjukkan kepada beliau buku yang cukup fenomenal ini. Bukunya tipis, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hashim Asy'ari. Beliau buka nih kitab, kemudian beliau tengok-tengok, loh kok tipis sekali. Memang bukunya tipis saja, kitabnya tipis. Kemudian beliau kaget, ternyata di dalam buku yang tipis ini pembahasan untuk dunia ini selesai. Buku yang tipis ini itu pembahasan dunia ini selesai. Bahkan ada hadis-hadis yang kita pelajari malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-23. Tinggal 7 hadis lagi dari fitnah-fitnah atau huru-hara akhir zaman. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat yang kecil, tanda-tanda kecil, atau prahara akhir zaman, atau fitnah-fitnah yang timbul di akhir zaman, mudah-mudahan semakin menjauhkan kita dari fitnah tersebut, dan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita masuk pada hadis berikutnya, pada hadis 24. Hadis ini sering saya kutip beberapa kali, tapi malam hari ini kita lengkapi hadis tersebut. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananirahum ulaika syarrul khaliq la khalaqa lahum 'indallah. Kata Nabi dalam hadisnya, akan datang satu masa pada umatku, kata Nabi, zaman, masa, himmatuhum butunuhum, tujuan hidup mereka adalah perut mereka, wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan mereka adalah duit, harta, wa qiblatuhum nisa'uhum, adapun yang menjadi kiblat mereka adalah perempuan, wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum, adapun agama mereka fulus. Kalau tidak ada fulus, tidak mulus. Maka hukum bisa dibeli dengan fulus. Kalau ada fulus, semua mulus. Insya Allah tidak perlu tulus. Nah, kan gitu. Baik, kemudian kata Nabi, wadinuhum dananiruhum, agama mereka duit. Ulaika syarrul khaliq, seburuk-buruknya ciptaan. La khalaqa lahum 'indallah, mereka adalah manusia yang tidak punya akhlak terhadap Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa poin dari hadis tersebut. Yang pertama, himmatuhum butunuhum, tujuan hidup mereka adalah duit. Salah, himmatuhum butunuhum, tujuan hidup adalah perut. Apa maksud daripada hadis ini? Sederhananya, tidak ada pekerjaan di muka bumi ini, kata mereka, kalau bukan tujuannya adalah untuk periuk kampung tengah. Aku tidak masalah mencuri doh, yang penting dapurku ngebul. Mau duit korupsi ke, mau duit curi ke, mau harta rampasan ke, mau apapun, yang penting dapurku ngebul. Tahu maksudnya Pak? Ini yang disebut dengan kampung tengah. Seberapa penting kampung tengah ini bagi manusia? Sangat penting sekali. Tapi seberapa penting kampung tengah bagi orang beriman? Tidak menggadaikan akidah dan iman. Saya ulangi sekali lagi. Seberapa penting kampung tengah bagi manusia? Sangat penting sekali. Tapi seberapa penting kampung tengah ini bagi orang beriman? Tidak menggadaikan akidah dan iman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dua hal kita kemudian coba kuliti. Yang pertama, bagi orang yang tidak beriman,
Kata orang yang tidak beriman, urusan perut adalah urusan segalanya. Tidak ada agama, tidak ada akhlak, tidak ada apapun. Tidak perlu ilmu, tidak perlu sarjana, tidak perlu beragama, tidak perlu mengerti, tidak perlu sholat. Yang penting perut kami terisi. Maksudnya apa Pak Ustaz? Semua ini bagi mereka hilang. Kami tidak butuh cerdas untuk mencari uang. Buktinya banyak orang yang tidak sekolah tapi jadi pengusaha handal. Sampai mereka munculkan dalam presentasi mereka, tidak butuh sarjana, tidak butuh sarjana, yang penting lo pandai mengelola harta. Ini konsep siapa? Kapitalis. Tahu Bapak Ibu konsep siapa? Kapitalis. Ini saya artikan, terjemahkan. Yang belajar ekonomi, coba buka buku ekonomi itu. Apa arti ekonomi itu? Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ada enggak akhlaknya di situ? Enggak ada. Ada enggak batas etiknya di situ? Enggak terlalu diperhatikan. Yang penting dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang paling sederhana, bank. Bank itu profit oriented atau tidak? Profit oriented. Sekarang Bapak Ibu, bank itu ada dua konsep. Satu simpan, satu pinjam. Yang kedua, nggak usah pakai yang kedua, cukup dua itu aja, simpan pinjam. Sekarang kita lihat sejarahnya. Dulu sejarah bank ini Bapak Ibu dibuat oleh Amerika. Dalam sejarahnya, Bapak Ibu boleh lihat videonya American Dreams, masa depan Amerika. Di situ diceritain tuh. Bank pertama kali mereka bangun, dibangun oleh Amerika. Satu kelompok dari Yahudi yang membangun, namanya Rothschild namanya. Siapa namanya Bapak Ibu? Pernah kenal nama ini enggak? Mesti enggak pernah dengar kan? Sekarang saya kasih tahu. Rothschild itu siapa? Kelompok Yahudi penguasa dunia dalam fiti. Jadi masalah urusan duit itu semua dipegang oleh Rothschild namanya. Himmatuhum butunuhum. Tujuan hidup mereka itu piti, Pak, duit saja. Hanya untuk mengatakan perut kami harus terisi. Orang-orang yang mengambil keuntungan dari mohon maaf. Tahu kita kalau mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf, Aqua itu tahu kita kalau itu produk yang masih banyak muslim-muslim yang jualan, Pak. Apa alasan mereka? Kalau kami tak jualan, kami tak dapat duit. Masih banyak air minum yang lain yang dijual, kenapa harus Aqua? Kenapa harus Aqua? Karena memang menurut mereka Aqua lebih enak. Nggak itu Pak. Mereka tidak punya iman, tidak beriman. Jadi jangan tersinggung kalau saya katakan orang-orang yang masih menjual produk-produk Islam hampir tidak beriman. Hampir tidak jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Tapi memang harus begitu Pak. Kita sekarang ini, manusia sekarang ini Pak, mereka lebih penting perut mereka ketimbang saudara mereka. Lebih penting perut mereka. Itu bisa kita lihat Pak. Makanya betapa konsistennya Nabi mengatakan, kelak di akhir zaman umatku mereka lebih mementingkan ini ketimbang persaudaraan. Itu Nabi yang bilang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi butunuhum itu ada dua. Yang saya katakan tadi, himmatuhum butunuhum. Mereka mengurusi perut mereka, kampung tengah mereka. Ada dua hal. Satu, mereka akan lakukan apapun yang haram untuk mendapatkan uang. Yang akan mereka lakukan. Yang kedua, mereka tidak pernah perhatian terhadap sesama muslim, sekalipun yang mereka makan yang halal, bukan yang haram. Tujuan hidup adalah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak manusia hari ini yang punya kekayaan yang melimpah? Banyak Pak. Tapi pertanyaannya, apakah angka kemiskinan itu turun atau naik? Kalau ada yang bilang angka kemiskinan turun, berarti dia tak paham permainan angka statistik itu. Tidak paham. Karena standar kemiskinan diturunkan maka naik. Tapi coba standar kemiskinan disamakan itu, tetap angka kemiskinan naik. Itulah yang dilakukan oleh manipulatif Sri Mulyani pada masanya. Tahu Bapak Ibu manipulasi itu?
Jadi dibuatlah standarnya, standar kemiskinan itu yang tadinya 1 juta diturunkan jadi 700.000. Jadi kalau diturunkan 700.000 standar kemiskinannya, ini istilah contoh. Jadi angka kemiskinannya nurun. Kenapa banyak orang yang pendapatannya 700? Lah kalau 1 juta, yang punya pendapatan 1 juta sedikit. Akhirnya diturunin standar kemiskinannya, angka kemiskinannya. Uniknya angka kemiskinan turun, hutang kok melimpah. Itu masalahnya. Kok bertambah? Kok anak setiap yang lahir harus bayar hutang? Anak bayi nggak ngerti hutang, tapi kok sudah terhutang? Itu logikanya nggak masuk, Pak. Makanya kalau kita bicara hari ini, yang dibutuhkan oleh orang beriman hari ini akal sehat. Kalau kita tidak punya akal sehat, kita dimanipulasi orang, ditipu orang. Sedangkan yang punya akal sehat aja bergelar profesor bisa ditipu, apalagi yang tidak bergelar. Maka tolak ukurnya adalah iman. Tolak ukurnya adalah iman. Maka yang tadi kita katakan, orang beriman mereka tidak akan mementingkan perut mereka, tapi yang mereka pentingkan adalah bagaimana yang mereka makan ini baik dan halal. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kita tak bahas halal haram. Kapan waktu kita bahas penjelasan khusus tentang halal dan haram khusus, biar Bapak Ibu paham betul. Yang kedua kata Nabi, wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan mereka hari ini adalah harta. Kemuliaan mereka hari ini adalah harta. Orang kaya pokoknya terhormat, apalagi donatur. Jadi sekarang ini dalam kacamata orang-orang sekarang ini lebih berharga anggota dewan sekalipun koruptor daripada guru ngaji sekalipun mengajarkan anaknya mengaji. Sekarang saya tanya, lebih mulia mana? Guru ngaji atau anggota dewan yang koruptor? Lebih mulia mana? Di hadapan manusia lebih mulia, itu anggota dewan itu. Tak pandai pun dia ngaji, kita hormati Pak. Jangan tersinggung anggota dewan dia, walaupun ada. Makanya jadi anggota dewan yang beriman, biar nggak tersinggung. Harus. Kalau jadi anggota dewan mohon maaf, cuma kerjanya koruptor, nanti masuk baru tobat. Selesai, tidak ada masalah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Guru ngaji Pak, ini mohon maaf, kasus kita sekarang boleh lihat tuh. Guru-guru yang mulia hanya karena 20.000, hanya karena 20.000. Coba bayangkan, hanya karena 20.000, hanya untuk membayar gaji guru honorer, itu dipersoalkan. Bahasa Inggris harganya berapa itu? Untuk masuk kursus bahasa Inggris 8 juta sekian per semester. Tidak ada yang protes satupun Pak, tidak ada yang protes. Kemahalan nggak ada. Tapi guru ngaji cuma ngambil 20.000 untuk biaya ngajar. Mahal betul Ustaz. La ilaha illallah. Manusia sekarang begitu Pak. Maka wajar ketika Imam Al-Ghazali mengatakan kemuliaan manusia di akhir zaman terletak pada harta mereka, bukan pada iman. Makanya kenapa Haritanu Sudibyo kalau masuk masjid itu dicium orang tangannya pakai peci Pak. Non muslim dicium tangannya Pak. Dicium tuh karena donatur. Ini sudah nggak donatur, nggak pernah ke masjid, makin jadilah cerita. Bayang pernah dapat cerita itu ya? Orang non muslim jadi donatur, tangannya bisa dicium. Kafir Pak. Bisa dicium tangannya. Guru ngaji yang ngasih bantuan, boro-boro mau ciuman tangan Pak, cium tangan, justru dipersoalkan. Begitulah manusia sekarang. Maka tak salah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan, wa inad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasa. Kelak kata Imam Al-Ghazali, orang-orang itu mulia karena harta mereka. Ada satu peribahasa yang perlu Bapak Ibu pelajari dan kita cermati bersama. Kata penyair tersebut begini, kalau engkau melihat orang kaya, maka lihatlah adabnya. Kenapa demikian? Karena justru kalau kita lihat hartanya, kita berlomba-lomba mencari harta. Oh dia kaya, kita harus kaya juga. Sehingga mohon maaf, yang haram kita lakukan Pak. Yang haram kita lakukan, mohon maaf. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini jangan ada yang marah-marah ya Bapak Ibu ya. Setelah sholat isya terserahlah. Tapi sekarang jangan. Sekarang saya tanya Pak, yang korupsi sekarang nih, itu mobilnya berapa? Tapi ngapa kok bisa korupsi terus Pak? Dijebak, oke lah itulah urusan lain ya.
Sekarang yang kedua Pak, rakus, tamak. Rumah punya 2-3, mobil 2-3, sudah nggak punya anak, mobil 3 yang make siapa? Pakai akal sehat Pak, pakai akal sehat. Kita mencernanya dengan akal dan iman Pak. Kenapa mereka begitu? Tapi lihat Pak, lihat, mohon maaf, karakter manusia sekarang. Karakter manusia sekarang. Mereka koruptor, mereka korupsi. Kok mohon maaf kita datang ngajuin proposal, bantuin Pak, bantuannya Pak untuk masjid. Duit korupsi diambilnya untuk bangun masjid. Apa hukumnya Pak? Haram. Duit korupsi untuk bangun masjid, duit korupsi untuk anak yatim, duit korupsi yang dia makan haram, kita gunakan untuk anak yatim, haram. Coba bayangkan itu. Kita tahu dia korupsi, kita datang minta duit Pak. Bantuan Pak untuk masjid anak yatim. Sebelum Ramadan kita buat begitu. Apa nggak malu kita orang beriman ini Pak? Harusnya orang-orang beriman malu Pak. Malu Pak, malu. Kita ambil contoh yang lain. Ada para penjual-penjual, mohon maaf ya, ada kafe-kafe. Mereka dalamnya ada rokoknya, ada khamarnya, mohon maaf, ada pesta-pesta yang lainnya. Banyak duitnya Pak. Datang pengurus masjid, mohon maaf Pak, bantuan untuk masjid. Astagfirullahaladzim. Kalau sempat kejadian di masjid ini Pak, tobat Pak. Malu kita Pak, malu. Malu kita Pak. Tapi tidak masalah ada Ustaz, duit-duit haram. Kan kita tidak tahu duit itu haram apa tidak. Mohon maaf Pak, kalau kita datang ke tempat itu, jangankan tempat itu Pak. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Saya tidak mencela siapapun ya, tapi gaji Bapak Ibu yang PNS aja, itu kalau nggak hati-hati betul. Coba tanyakan sesekali, itu duit gaji diambil dari mana? Pajak minuman keras kah? Pajak hiburan kah? Atau pajak mana? Kalau diambil dari pajak minuman keras, apa hukumnya Pak? Minuman keras haram, pajaknya haram, duitnya kemana? Bayar gaji tenaga PNS katanya. Kan kacau tuh Pak. Ya, tapi saya tak salahkan Pak, karena memang ini dalam persoalan ini banyak sekali pandangan para ulama. Kenapa? Ya memang sudah begitu Pak. Makanya hari-hari ini coba kita pikir sekarang Pak. Mengapa negara kita nih, kalau kita kaji dalam spiritual ya Pak ya, dalam keagamaan, mengapa negara kita nih hancur-hancur lebur begitu? Karena ribanya sudah global. Ribanya sudah global. Semua riba. Duit gaji masuk ada di bank konvensional, ada bunganya. Pensiun dah mau mati pun masih ada bunganya. Coba bayangkan itu. Coba. Semua di situ. Uniknya lagi, Bank Riau ini sudah menuju ke syariah. Duit datang dari atas, pusat, lo kok masuknya kok nggak ke Bank Syariah Riau gitu loh. Masuknya kok ke Bank Mandiri, kan kacau itu. Kalau yang masuknya 1 triliun di deposito, berapa untungnya kalau 6 bulan? Kan lumayan Pak. 1 triliun kalau 6 bulan depositonya berapa tuh? Bang Setia, Bang Oka, berapa Bang Oka 1 triliun itu depositonya? Lumayan kan Pak? Gak usah dihitung Bang. Mesti lumayan. Pertanyaannya adalah kok dipertimbangkan antara Bank Riau Kepri yang sudah syariah dengan Bank Mandiri untuk masuk? Mengapa? Kenapa tidak semua gaji tenaga PNS dan honor semua yang ada di Riau ini semuanya ke Bank Riau? Kira-kira sejahtera nggak kita Pak? Oh, dari situ aja kita sudah sejahtera. Nggak perlu BSI kita, nggak perlu. Nggak perlu kita BSI kalau begitu. Makanya mohon maaf ya. Kalau Muhammadiyah ditantang untuk buat bank, sekarang udah buat deh Pak. Semua warga Muhammadiyah kalau sempat ke sana semua, heboh, selesai urusan Pak. Alhamdulillah Jakarta sudah terbangun Bank Muhammadiyah itu Pak. Bank Mentari apa Matahari itu. Coba tuh. Coba kita bayangkan Pak. Kita berpikir dengan akal sehat. Makanya mohon maaf, hari ini begitu manusia mulia Pak. Mereka bangga punya kekayaan. Pokoknya Ustadz aku harus kaya. Biar apa? Biar dihormati orang. Kalau aku miskin, aku diinjak orang Pak. Tapi kalau kita punya iman, kita tidak pernah berpikir tentang kemuliaan Pak. Kita tidak pernah berpikir penghormatan orang. Kita nggak butuh penghormatan orang Pak. Yang kita butuhkan Allah ridho nggak dengan kita atau tidak. Itu yang kita butuhkan. Makanya mengapa Imam Al-Ghazali ketika bergabung dengan pemerintah dan ketika pemerintah sudah menyeleweng daripada syariat agama, dia keluar Pak. Itu yang mantap. Ini ndak. Ini saya ndak singgung siapa-siapa loh. Imam Al-Ghazali loh. Imam Al-Ghazali yang kita jadikan panutan. Ketika pemerintah menyeleweng dari agama, dia keluar Pak. Alim soleh. Itu yang harus kita pahami.
Maka jangan sampai kemuliaan itu kita lihat daripada harta. Dan itu kita perhatikan Pak, betapa banyak guru-guru sekarang itu dikriminalisasi. Pertanyaannya, kemana pemerintah? Apakah orang-orang yang kaya yang bisa beli hukum itu yang harus diperjuangkan? Apakah mereka para donatur itu yang harus memperjuangkan dan diperjuangkan? Kemana perginya keadilan? Itu bahasa kita hari ini. Karena apa? Syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka terletak kepada harta mereka. Makanya hari ini manusia berlomba-lomba cari kaya. La yubali bima akhadha amminal halal amminal haram. Bayangkan Pak, untuk mencari sesuatu aja butuh manipulasi kan? Untuk mencari kemuliaan, mencari harta dan lain sebagainya, sampai mohon maaf betul Pak, sampai harus berbohong, sampai harus menghalalkan yang haram, sampai harus membunuh dan lain sebagainya, hanya karena jabatan, kekuasaan, harta. Tidak ada yang lain. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah kondisi yang saya sampaikan sudah terjadi saat ini? Kalau sudah, berarti kita berada di akhir zaman. Kalau kita sudah berada di akhir zaman, kata Nabi, yang harus kalian lakukan, yang harus kita lakukan, bagaimana menjadi manusia yang istiqamah, berpegang teguh pada tali agama. Di saat kita berpegang dengan tali agama, pada saat yang sama orang-orang ingin merobohkan tiang agama. Siapa kelompok-kelompok tersebut? Kaum munafik, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, materialisme, feminisme, dan isme-isme yang lain. Kita harus jauh dari agama. Baik, kemudian yang ketiga, wa qiblatuhum nisa'uhum. Ini saya sampaikan pada waktu, kalau saya tak salah pernah saya sampaikan di sini. Kiblat mereka nanti di akhir zaman perempuan. Artinya apa? Fitnah perempuan itu kejam, berat. Kata Nabi dalam hadisnya, wa adarruhu, paling berbahaya daripada fitnah akhir zaman itu diantaranya, salah satu diantaranya adalah fitnah perempuan. Kenapa begitu? Dikit-dikit selingkuh. Dikit-dikit selingkuh, dikit-dikit begini, istri 2, istri 3, istri 4, istri 5, terserah. Pokoknya perempuan jadi fitnah. Ibu-ibu tahu saya tersinggung, tapi ini anak-anak muda saja. Banyak ayam kampus yang diperjualbelikan. Tahu ayam kampus Bapak Ibu? Ayam kampus itu wanita-wanita masih kuliah tapi jual diri. Fitnahnya banyak. Ini kalau saya ceritakan, ini saya tidak mau ceritakan karena ini banyak nih Bapak Ibu nih. Ini dajal-dajal ini nggak tahu nih. Banyak betul Bapak Ibu. Saya kuliah di Jogja itu, mohon maaf, banyak sekali yang mesan ayam kampus. Tahu Bapak Ibu ayam kampus kan? Nah itu tadilah. Itu sebenarnya fenomena zinah namanya. Subhatul faraj namanya. Syahwatul faraj. Jadi syahwat kelamin namanya. Jadi fitnah, di antara sekian banyak fitnah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada namanya fitnah syahwat. Nah syahwatul faraj itu paling banyak juga. Baik, saya tak perpanjangkan pada persoalan perempuan nih, karena nanti kita bahas khusus fitnah perempuan. Semoga yang hadir tidak hanya perempuan gitu. Karena kalau perempuan aja yang hadir takut tersinggung pula. Wadinuhum darahimuhum. Yang akan menjadi agama bagi mereka adalah dinar dirham. Maksudnya menjadi agama, dinar dan dirham dipertuhankan sama mereka. Jadi menjadi Tuhan baru. Apa maksudnya Tuhan baru tadi? Tuhan baru di sini kata Buya Hamka ada namanya syirik modern. Nah syirik modern itu ya seperti ini tadi. Mereka lebih mempertuhankan harta ketimbang yang lain. Salat jalan. Salat Jumat oke. Sedekah jalan. Tapi korupsi kencang. Itu yang saya maksud. Korupsi kan kencang. Salat jalan. Ya, salatnya jalan. Sedekahnya jalan. Puasa Ramadan jalan. Naik jadi anggota dewan, suap jalan. Sama, itu Tuhannya duit. Tuhannya kekuasaan. Harus begitu. Memang dengan alasan, Ustadz, kan semua sudah main suap. Kita harus ngambil hak kita, Ustadz. Kita juga harus ikut suap. Lah kok bodohnya main ngajak bareng, Pak. Kenapa begitu? Lah kok bisa orang suap kita harus ikut suap? Yang kita lawan sama-sama muslim. Kecuali yang kita lawan nih kafir, Pak.
Orang kafir yang kita lawan, yang mohon maaf Pak, akan menguasai kita. Kalau kita tidak turun tangan, maka suap ketika itu tidak dimubahkan, tapi tidak diharamkan. Ingat itu Pak. Jadi kalau orang kafir, ini kayak kasus, mohon maaf ya, kan udah terjadi ya, kayak kasus Ahok dengan Anies Baswedan. Ini kasus nih Pak. Waktu itu sampai ada pesantren, dia pulangkan semua santri dari Jakarta, pulang, wajib ikut ngisi, wajib. Coba bayangkan, karena yang kita lawan manusia yang zalim, maka kita harus melawannya sekuat tenaga Pak. Harus begitu. Lah kalau yang kita lawan kafir, lah ini yang kita lawan sesama muslim. Ada pula di dalam itu alim kita yang jadi calon wakil misalkan. Lah kok kita main suap juga? Lah itu kemana Pak? Dan tidak ada dalil berkenaan tentang itu. Dan ini bukan dalil, posisinya bukan terjepit, tidak sama sekali. Jadi jangan menghalalkan yang haram. Nah ini yang saya maksud. Di akhir zaman banyak orang menghalalkan yang haram demi mendapatkan sesuatu kepentingan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir sedikit logis. Berpikir dengan akal. Dunia ini Bapak Ibu, pada akhirnya dari dulu sampai sekarang akan terus mengajak kita untuk kepada menjadi manusia yang tidak berakal, yang tidak sehat secara akal. Banyak kasus yang kita temukan sekarang itu semuanya manipulasi. Semua manipulasi Pak. Bapak Ibu tidak usah mengikuti perkembangan ijazah palsu, tidak usah diikuti, tidak usah. Makin tidak sehat otak kita. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Ini akal Pak, ini akal. Kita ini sekarang sedang dibuat tidak berakal. Bagaimana caranya kita tidak normal? Kalau kita sudah tidak normal, kita mesti akan menolak yang namanya agama. Agama itu netral, agama itu norma, agama itu akal sehat. Kalau akal manusia sudah tidak sehat, semua bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Kita ambil contoh. Contoh yang sederhana. Kalau nanti Pak, semua para pejabat-pejabat ini korupsi, maka akan muncul satu dalil dan fatwa menghalalkan korupsi. Karena semua sudah korupsi. Disinilah akal sehat kita diminta untuk mengatakan yang haram itu halal. Bisa kita Bapak Ibu, bisa Ibu Bapak Ibu pahamkan posisi di situ? Bisa sampai ya Pak ya? Itu tujuan akhirnya. Kita ambil contoh lagi. Islam mengatakan nikah beda agama itu haram. Tapi sekarang muncul kelompok-kelompok liberal untuk mengatakan tidak toleransi Islam itu. Masa cuma nikah saja dipersoalkan? Yang penting kan nikah itu suka sama suka selesai. Mau kafir dia, mau muslim dia, tidak ada masalah. Yang penting mereka cinta. Cinta tidak bisa menghalalkan yang haram. Tidak bisa Pak. Sama kasusnya kemarin Pak. Mohon maaf ya, kasus kemarin itu. Pada masa Nadiem Makarim itu sempat ingin terjadi undang-undang itu mereka buat kalau dia bezinah, yang dikatakan dengan bezinah itu kalau diperkosa. Tapi kalau berhubungan suka sama suka itu tidak zinah namanya. Ini akal kita nih dibuat tak sehat sama mereka. Coba bayangkan. Dan itu kasusnya tersebar. Lah kita orang muslim cuma bisa melongo. Begitu saja Pak, menerima hal tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Otak kita tercuci. Apa kata kita? Iya ya, betul juga. Kan cuma sekedar nikah dengan nikah saja. Apa salahnya menikah mereka dengan orang kafir dengan muslim? Siapa tahu nanti orang kafir masuk Islam. Kalau sebaliknya, orang Islam jadi kafir, apa pertanggungjawaban kita? Tidak ada. Itu kan hak mereka. Tidak. Sudah tidak saatnya umat muslim itu memikirkan diri mereka sendiri. Ini akibat Pak, akibat dari kita umat muslim ini selalu sendiri-sendiri. Dan apa yang terjadi? Sekarang dunia menguasai kita. Indonesia negara terbesar umat muslim sedunia. Apa faidah kita sekarang? Organisasi dua besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Apa faidah kita sekarang? Terkutik pun kita tidak di hadapan Amerika. Enggak sanggup. Kenapa kita enggak sanggup? Kepala kita sudah dipegang. Bapak Ibu tahu di Bali itu mata uang yang dipakai untuk transaksi apa? Mata uang Cina sama dolar. Berkelahi itu Pak. Jadi dolar dan Cina nih, Amerika dan Cina di Bali itu berkelahi. Lu pilih mana? Pilih dolar apa yuan? Rupiah kemana? Nggak main Pak.
Coba bayangkan. Nalar kita. Bapak Ibu datang ke Bali, perhatikan, mohon maaf, di Bali itu. Ini negara Republik Indonesia, memang bukan negara agama, tapi Bapak Ibu datang ke Bali. Ada satu pulau, satu tempat pantai itu yang boleh masuk hanya orang-orang tidak berbusana sehelai benang pun. Nggak usah dicari tahu Bapak-bapak, nggak usah cari tahu. Ada tempat, Pak, mohon maaf, pantai cuma boleh masuk orang-orang yang mohon maaf tanpa sehelai benang pun. Jadi kalau masih pakai kolor nggak boleh masuk. Pertanyaannya adalah kita dibuat untuk, mohon maaf, mengaminkan perbuatan yang demikian. Na'udzubillahi min. Sekarang saya tanya, apakah tidak berada di akhir kehancuran kita itu? Pawang hujan kita percayai sementara agama mayoritas muslim. Pawang banjir kita pakai sementara mayoritas kita muslim. Pesantren banyak tapi yang dipakai pawang hujan, pawang banjir. Astagfirullahaladzim. Bahkan mohon maaf, bahkan kesyirikan kita yang terjadi, kata Buya Hamka, sungguh sangat modern. Makanya Buya Hamka mengatakan kelak di akhir zaman itu syiriknya sudah berpindah, syirik modern. Jadi itu masalah kita sekarang. Nah, semua yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu terkait persoalan tadi. Kembali kepada tadi, apa kata Nabi? Wadinuhum dananiruhum. Yang menjadi agama bagi manusia kelak di akhir zaman adalah duit. Nah, apa maksudnya duit tadi? Apapun akan mereka lakukan demi menghasilkan duit. Sekarang itu saya nggak paham ya Bapak Ibu ya. Di Pekanbaru ini masih banyak saya temukan orang-orang yang jual miras. Miras masih banyak jualan miras itu. Tapi kita nggak tahu nih gimana ke depannya. Saya sudah sampaikan kepada Mufti, saya sudah sampaikan kepada Pak Wawako apa yang harus dilakukan untuk memberantas itu. Mohon maaf, sekalipun mereka-mereka yang pernah naik dari barang-barang yang demikian, pinjam uang kepada orang-orang pemilik itu tersebut, tapi mohon maaf, yang namanya haram tetap haram, tak bisa jadi halal, tak bisa jadi halal. Jangan demi duit kita menghalalkan yang haram. Maka Bapak Ibu, poin akhir daripada apa yang saya sampaikan itu, jangan sampai kita umat muslim ini menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Satu. Yang kedua ini akan kita bahas secara detail di pertemuan yang akan datang, Pak. Jangan sampai kita umat mukmin ini, mohon maaf, saya katakan kita ini mukmin. Kenapa demikian? Orang mukmin itu tidak akan makan yang haram, tidak akan makan yang syubhat. Syubhat, orang yang menahan dirinya dari syubhat dan haram, wara dia, Pak, wara. Tahu Bapak Ibu wara ya? Wara itu yang menahan diri dia dari memakan yang syubhat, melakukan yang syubhat. Yang syubhat saja mereka tahan, apalagi yang haram. Kalau sudah masuk yang syubhat dalam perut kita, apalagi yang haram, selesai urusan, Pak. Semuanya bisa kita perbuat. Halal tak nampak, haram tak nampak. Istilah sederhananya, istri orang istri kita, istri kita istri orang. Paham, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting kita. Maka mohon maaf Pak, kalau kita lihat sekarang kasus-kasus di berita itu, pokoknya itulah. Kalau tidak selingkuh, zina. Kalau tidak pembunuhan, itu perang segala macam. Narkoba, pembunuhan, korupsi, zina, semuanya kasus-kasus begitu. Artinya apa? Semakin dekatnya kita dengan akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Allah? Apa kata Nabi? Ulaika syarrul khaliq. Mereka itu ciptaan seburuk-buruknya ciptaan. Siapa mereka? Yang terpengaruh oleh putaran dunia, yang terpengaruh oleh fitnah dunia. La khalaqa lahum indallah. Mereka ini semua yang tidak punya akhlak. Bahasa lainnya, bahasa sederhananya Pak, mohon maaf, pelaku-pelaku seperti ini, kata Nabi, pengkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita ini berkhianat kepada Allah dan Rasul. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan terhadap yang sekarang ini kita hadapi? Satu Pak, selalu istiqamah dengan apa yang Bapak Ibu perbuat hari ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, jauhi subhat, apalagi yang haram. Semua isi dunia ini sekarang ini subhat dan haram. Maka usahakan berada pada posisi meninggalkan subhat dan haram, meskipun hanya sedikit yang kita dapat, tapi halal.
Jangan banyak tapi harap. Yang ketiga, menjauhlah dari orang-orang munafik jika kita memang tak sanggup berada di lingkaran mereka. Tapi jika kita sanggup menjadi penenang, pendamai, membuat mereka bertaubat, itu lebih baik, Pak. Tapi kalau tak sanggup, menjauhlah. Kenapa demikian? Idzan antum innakum idzan misluhum, kata Allah. Kelak engkau akan menjadi seperti mereka. Jadi kalau kita tidak kuat, Pak, kita akan ikut seperti mereka. Yang keempat, Pak, kata Nabi, yang paling penting. Kalau Anda tidak sanggup berbuat demikian, maka beruzlahlah dan istiqamahlah dengan pegangan-pegangan terbaik, Pak. Ini saya memetik dari perkataan Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i saja punya pegangan hidup. Sekelas Ibnu Abbas aja punya wirid. Sekelas Imam Al-Ghazali punya pegangan tirakat. Kita bukan Imam Al-Ghazali, kita bukan Ibnu Katsir, kita bukan Ibnu Abbas, kita bukan Imam Syafi'i. Kok kita tidak ada yang kita pegang untuk bekal kita selamat di akhir zaman? Orang yang selamat di akhir zaman, kata Nabi, tuba lil ghuraba, orang-orang aneh yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Kehancuran di depan mata, iman harus tetap kokoh sekalipun kapal yang kita tumpangi goyangnya semakin kuat. Kenapa? Kalaupun kita ikut tenggelam dalam kapal yang terhanyutkan ini, setidaknya kita mati dalam keadaan beriman, bukan munafik, bukan kafir, bukan fasik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah, mudah-mudahan bisa menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan bisa selalu berpegang teguh dengan tali agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.